Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini kita mendengar kerinduan manusia yang sederhana namun mendalam. Kami ingin melihat Yesus. 2000 tahun yang lalu orang-orang berbondong-bondong mencari Dia. Demikian juga hari ini. Di tengah dunia yang penuh tantangan, hati manusia tetap merindukan wajah Kristus. Setiap orang punya alasan berbeda untuk mencari Yesus. Bartimeus mencari kesembuhan. Zakeus ingin tahu siapa Yesus itu. Orang banyak ingin mendengar firman-Nya. Dan Maria serta Maria Magdalena datang karena cinta, ingin merawat Dia. Hal ini mengajarkan kita bahwa jalan menuju Kristus beraneka ragam. Kita pun datang kepadanya dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang mencari penghiburan, ada yang datang karena beban hidup, ada yang ingin lebih mengenalnya, ada pula yang datang hanya karena cinta. Tetapi yang penting adalah kita mencari Dia. Namun Injil juga menegaskan, Kristus tidak mudah dicapai, selalu ada rintangan. Ada kerumunan orang yang menghalangi. Ada godaan setan yang membuat kita takut untuk bertobat. Dunia menawarkan kesenangan dan kesibukan yang menjauhkan kita dari doa. Bahkan kita sendiri sering malas dan enggan untuk hidup dalam kebajikan. Tetapi justru disinilah tantangan iman kita. Apakah kita sungguh mau berusaha seperti Bartimeus yang berteriak terus, atau seperti Zakeus yang rela memanjat pohon? Apakah kita sungguh menaruh Yesus sebagai tujuan utama dalam hidup? Lalu Yesus mengajarkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa yang paling dekat dengannya bukan pertama-tama keluarga darah atau keluarga biologis, melainkan mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Sabda ini bukan merendahkan Bunda Maria, tetapi justru mengangkat kita ke semua martabat yang sama, menjadi saudara-saudari Yesus, bukan hanya secara biologis tetapi secara iman. Kita dipanggil masuk ke dalam keluarga Allah. Saudara-saudari terkasih, ini adalah kabar gembira bagi kita. Yesus tidak hanya milik segelintir orang, tetapi milik semua yang mau mendengarkan sabdanya dan menghidupinya. Maka marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh mencari Yesus setiap hari? Apakah kita berani melawan halangan, godaan, dan kemalasan dalam perjalanan iman kita? Apakah kita hidup sebagai saudara-saudari Yesus dengan melaksanakan sabdanya dalam kasih dan pelayanan? Semoga kita semakin berani berseru bersama orang-orang dahulu. Kami ingin melihat Yesus. Dan semoga hidup kita sendiri menjadi jalan bagi orang lain untuk juga dapat melihat wajah Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa